Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memimpin umat Islam menggantikan Umar bin Khattab. Ia lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab, dari pasangan Affan bin Abdul As dan Arwa binti Quraisy yang merupakan keluarga saudagar kaya. Mengikuti jejak keluarganya, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan kaya raya. Meski selalu berkecukupan, Utsman bin Affan tak pernah satu kali pun dalam hidupnya berperilaku kasar dan buruk. Pun pada saat dia belum menjadi sahabat Rasulullah, dia malah dikenal sebagai sosok dermawan yang tidak pandang bulu dalam membantu sesama menggunakan hartanya. Salah satu bukti kedermawanan Utsman bin Affan adalah ketika terjadi kemarau panjang di mana air sebagai kebutuhan utama sangat sulit didapat. Ia membeli sumur dari seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal dan dipersilakan penduduk untuk mengambil airnya secara cuma-cuma. Utsman juga tidak pernah ragu menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan membantu sesama. Dalam buku Utsman bin Affan radhiyallahu an susunan Abdul Syukur Al-Azizi, Surahbil bin Muslim radhiyallahu an, dijelaskan bahwa Utsman bin Affan pernah memberi makan banyak orang dengan makanan kelas para bangsawan. Setelah memberi makan, Utsman kemudian masuk ke rumahnya untuk makan. Utsman memberikan makanan yang baik-baik kepada orang lain, sementara dirinya hanya memakan cuka dan minyak samin. Ini bukti empati Utsman bin Affan dalam merasakan secara jiwa bagaimana kesulitan yang dialami banyak orang ketika itu. Selain dikenal sebagai sosok pedagang yang kaya raya dan sangat dermawan, dalam kesehariannya, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Berikut beberapa nasihat bijak yang pernah disampaikan Utsman bin Affan. Pribadinya yang luhur tercermin dalam perkataan-perkataan yang banyak memuat hikmah dan nasihat yang memotivasi, menginspirasi, dan sekaligus meneladani. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Risau terhadap dunia adalah kegelapan hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Ketika kaum muslimin bercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan, persatuan dan kesatuan di antara mereka. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Salat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah dia. Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian. Bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan jangan kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Berbisnislah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan mendapatkan untung. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal: ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketika mampu melakukan amal ma'ruf dan mencari pahala dari Allah, ketika mampu melakukan nahi munkar dan menjaga diri dari murkanya Allah. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membalas kesalahan orang lain. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat kamu senang. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Tidak ada orang yang mampu mengurusi persoalan umat Islam, kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman.
Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketahuilah, dunia itu dilipat atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai pula kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Pekerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. Aku merasa cukup dengan pandanganku, sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Tariklah pelajaran dari apa yang telah lewat, serta bersungguh-sungguh. Aku lebih senang di padang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Cinta dunia menggelapkan hati, dan cinta akhirat menerangi hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan hak, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang baik mampu menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarahlah dahulu sebelum berpendapat. Tamak penyakit bagi orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya.